Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Olah Sumber. Kali ini kita bahas ya, bagaimana sih cara mengamalkan ya pengasihan ya, amalan pengasihan, amalan mahabbah, amalan pelet ya, yang pokoknya terkait dengan pengasihan ya teman-teman. Ya. Pertama, Anda harus bisa visualisasi ya teman-teman, atau menghadirkan target di alam pikiran ya maupun alam rasa ya. Jadi alam pikiran ini kaitannya dengan energi pikiran ya, energi secara pikiran ya, seperti apa ya, kontak ya istilahnya. Bagaimana ya saya menjelaskannya ya, pikiran ini apa yang kita pikirkan ya. Misalkan kamu sedang apa, kamu makan apa, nah, ini nanti akan terjadi interaksi ya antara Anda selaku pengamal dengan target ya, selaku penerima ya, sehingga pikiran Anda dan pikiran target ini menyatu ya. Tentunya akan didukung dengan rasa ya, rasa. Jadi melalui pikiran, melalui rasa. Nah, lebih dalam lagi ya rasa ya, karena rasa ini kaitannya dengan sesuatu yang tidak bisa dipikirkan ya. Timbulnya itu seketika, tiba-tiba ya. Dan itu bisa dibuat ya teman-teman, bisa dibuat kalau teman-teman sudah sering ya melakukan laku-laku kebatinan seperti wirid, puasa dan sebagainya. Nanti kita akan bahas ya. Jadi pertama-tama ya teman-teman itu harus bisa memvisualisasikan, menghadirkan ya. Kita harus tahu pikiran dia itu seperti apa, pikiran target itu seperti apa. Kita harus tahu apa yang dia pikirkan, kita harus tahu. Tentunya kita harus bisa melihat target di alam pikiran kita, di kepala kita ya, di otak kita. Sumbernya ada di otak, itu untuk alam pikiran. Sedangkan untuk alam rasa itu sumbernya ada di hati ya, di batin. Dan ini munculnya tiba-tiba, tapi bisa dilatih ya. Nah, sesuatu itu bisa dilatih. Perempuan dan laki-laki itu mempunyai karakter yang berbeda ya. Kalau laki-laki itu menggunakan alam pikiran ya, lebih dominan menggunakan alam pikiran, sehingga pada saat dia tersakiti ya, dia istilahnya patah hati, itu cepat ya, cepat untuk move on ya, untuk kembali fit lagi. Beda dengan perempuan ini lebih mengedepankan rasa ya, alam rasa, sehingga pada saat dia itu tersakiti, itu dia akan sulit untuk move on ya. Jadi plus minus teman-teman, tetapi plusnya pada saat perempuan ini melakukan kontak rasa itu lebih cepat. Jadi terkait dengan ilmu kebatinan, misalkan melihat indera keenam, melakukan pengasihan, pelet, itu akan lebih cepat
dilakukan oleh seorang wanita. Ini teman-teman harus bisa membedakan ya. Maka dari itu ya teman-teman ya, kalau teman-teman menggunakan kekuatan pikiran ya, targetnya wanita, itu akan sulit sekali. Jadi harus bisa memvisualisasikan dengan kontak rasa. Meskipun teman-teman tidak bisa mewujudkan visualisasi secara penuh ya, teman-teman bisa kontak energi ya dengan rasa. Itu sudah cukup ya kalau untuk perempuan. Beda dengan laki-laki. Sebaliknya, laki-laki harus misalkan targetnya laki-laki ya, yang melakukan pengasihan adalah perempuan ya, maka harus menggunakan pikiran. Itu akan lebih cepat. Jadi dimensinya ini kan beda ya. Kalau teman-teman memahami dimensi ini ya, cara kerja alam pikiran, alam rasa, sangat mudah untuk mempengaruhi seseorang ya. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu ya, jauh dekat ya. Misalkan dia ada di mana, misalkan dia ada di luar negeri, kita bisa tarik dengan putar giling ya, kita tarik dengan putar giling. Nah, itu membuktikan bahwasannya energi itu tidak terbatas ruang dan waktu. Caranya bagaimana ya? Caranya seperti ini, visualisasi, menghadirkan sukma target, menghadirkan alam pikiran target, sehingga satu channel ya, menyamakan ini seperti ini teman-teman ya. Saya ilustrasikan seperti ini. Energi Anda ini perempuan ya, alam rasa. Ini alam pikiran laki-laki. Ya. Ini untuk mengenakan laki-laki ini harus jajar gini, lurus sana. Dan sebaliknya. Ya, ini alam rasa. Ini alam pikiran ya, laki-laki. Ini harus mensejajarkan seperti ini. Samanya dengan melihat gaib pun juga sama ya. Ini energi pocongan. Kalau Anda ingin melihat pocongan ini, Anda harus menyamakan energi ini. Energi Anda pasti ada di sini. Alam rasa ini lebih halus ya, lebih dalam sini. Sedulur papat lebih dalam lagi. Anda harus seperti ini ya. Semoga pemahaman ini dapat dipahami teman-teman ya. Saya ilustrasikan seperti itu. Selanjutnya ya, puasa ya. Apa yang saya sampaikan di sebuah amalan, atau teman-teman bisa lihat amalan-amalan yang lain ya, di YouTube yang lain, atau di guru-guru teman-teman ya. Itu kan ada beberapa syarat ya, ada beberapa syarat yang harus Anda lakukan. Misalkan menjalani laku tirakat ya, entah itu pengasihan, entah itu pelet, entah itu guna-guna, entah itu mahabbah. Nah, itu menjalani proses yang namanya puasa, wirid, baca mantra, meditasi ya. Apa sih tujuannya dari kesuma itu ya? Sebenarnya tujuan dari kesuma itu adalah untuk teman-teman bisa channeling ya. Channeling ini menyesuaikan yang tadi saya jelaskan tadi ya. Anda bisa ke atas, Anda bisa ke bawah, seperti ini, sampai benar-benar sama seperti ini antara Anda dengan target Anda. Dengan puasa ya, itu akan menguatkan kontak rasa Anda.
dengan wirid ya, itu akan menguatkan sugesti Anda. Dengan baca mantra juga sama. Dengan meditasi itu akan membuat Anda lebih fokus ya, fokus untuk channeling tadi ini ya. Istilahnya channeling apa ya, kalau zaman dulu kan radio itu ya ada frekuensi ya, kayak diputar seperti ini, 9,5 FM katakanlah seperti itu ya. Nah, dengan meditasi ini gelombang akan membuat Anda bisa mengatur gelombang energi ini sesuai gitu, tidak meleset ya berapa milisenti, tidak meleset sama sekali, tepat, sehingga Anda bisa merasakan kontak energi ya dari amalan, pengasihan, sukma target. Ini Anda bisa merasakan meskipun dia berada di belahan dunia manapun, Anda bisa merasakan vibrasi sukma target. Jadi semua keilmuan terkait dengan pengasihan ini juga saling terkait juga dengan terawangan ya, dengan energi ya. Pada saat Anda melakukan amalan seperti ini, visualisasi itu kan juga terawangan. Anda terawang dulu di alam pikiran Anda, di alam rasa Anda. Kalau tidak percaya teman-teman ya, setelah Anda melakukan terawangan ini, coba buktikan apakah yang Anda lihat pada saat Anda sudah bisa memvisualisasi sesuai dengan kenyataannya. Latihlah dengan teman Anda ya, tidak usah pelet dulu. Teman Anda katakan, Anda lihat, Anda terawang, Anda hadirkan teman Anda. Misalkan saya ada di Malang, teman Anda ada di Jakarta. Anda lihat ya, lagi apa teman Anda. Setelah itu telepon, apakah sesuai? Kalau tidak sesuai, berarti Anda perlu ulangi, berulang-ulang ya, sampai benar-benar Anda bisa. Seperti itu. Pengasihan juga seperti itu ya. Jadi menghadirkan, memvisualisasikan, minimal teman-teman harus tahu wajahnya ya, harus tahu wajahnya. Apalagi tahu tempatnya, tahu rumahnya, pernah datang ke rumahnya, otomatis teman-teman sudah menyimpan ya energi vibrasi dari target ya, mulai dari ruangan, mulai dari udara, ini sudah tersimpan di otak memori Anda, tinggal Anda selaraskan. Namanya selaras ini sejajar gini teman-teman, sejajar. Nah itu ya. Nah, dengan puasa, wirid, baca mantra, meditasi merupakan latihan yang dimaksud untuk mempercepat ya. Jadi syarat amalan pengasihan ini harus puasa, ini harus puasa bila ruh. Itu tujuannya itu teman-teman. Jadi saya kupas di sini. Kalau teman-teman sudah terbiasa melakukan amalan puasa, wirid, cukup teman-teman menyelaraskan energi mantra tadi ya, doa, akhirnya akan jadi amalan semula jadi ya. Satu kali baca langsung tajrib, bukan itu gitu ya, bukan saat itu kenapa kok Anda baca kok langsung kena gitu, bukan karena Anda membaca mantra saat itu, tetapi Anda sudah terlatih ya sebelumnya Anda sudah terlatih ya, mungkin bulanan, tahunan, sehingga Anda bisa bermain energi, bermain visualisasi, bisa kontak rasa dengan cepat
dan latihannya ini juga butuh proses lama. Kenapa ada wirid, mantra, meditasi? Ya tujuannya untuk itu teman-teman. Kalau teman-teman sudah terbiasa melakukan itu, ya sangat mudah sekali. Hendaknya pengasihan ini bisa digunakan untuk segala macam. Ya. Selanjutnya mantra ya. Mantra yang Anda baca adalah sebuah energi yang harus dihimpun sebagai kendaraan jalannya energi pengasihan. Ya. Jadi setiap mantra itu ada banyak teman-teman ya, mantra itu. Mantra pengasihan, mantra sihir, mantra menghancurkan. Ya, itu tergantung ya, tergantung. Setiap mantra dan doa itu mempunyai kata perintah ya, kata perintah, kata kutukan ya, kayak mengatakan seperti itu ya, dimana nanti akan disejajarkan dengan kebutuhan Anda, niat Anda. Kalaupun itu niatnya untuk pengasihan ya, maka sugestinya untuk pengasihan. Anda selaraskan untuk pengasihan. Misalkan ya, saya kasih contoh surat Yusuf ayat 4. Itqala Yusuful ya abi ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aitu lisajidin. Saya melihat 11 bintang dan bulan bersujud kepadaku. Anda bisa sugestikan kepada target 11 bintang dan rembulan aja bersujud kepadaku, apalagi kamu. Bisa seperti itu. Bisa juga seperti mensugestikan bahwasannya wajah saya seperti Nabi Yusuf yang ganteng. Bisa juga seperti itu. Jadi tergantung dari energi yang Anda bentuk, sugesti yang Anda bentuk ya, sesuaikan dengan mantra yang ada gitu ya. Jadi mantra ini kan alamnya kan alam pikiran ya. Sedangkan rasa, keinginan Anda itu kan alam rasa. Teman-teman kalau bisa menggabungkan ya, bisa menyelaraskan satu visi, satu misi antara alam pikiran dan alam rasa, ini sangat bagus sekali. Sehingga apa yang Anda maksudkan, apa yang Anda harapkan terhadap target itu akan cepat terlaksana. Setelah tahapan Anda di atas tadi visualisasi ya, dengan wirid ya, dengan membaca mantra, sampaikan apa yang Anda inginkan. Ini sampaikan dalam hati aja ya, dalam hati, jangan dalam pikiran, dalam hati. Bagi perempuan ya, bagi perempuan maksudnya target perempuan itu dalam hati. Kalau target laki-laki dalam pikiran. Jadi harus dipahami itu ya. Setelah Anda melakukan proses ya, visualisasi, ritual tadi di atas selesai ritual ya, katakanlah selesai ritual. Selanjutnya buang atau lupakan visualisasi terhadap target dan biarkan alam yang berproses. Jadi lupakan semua ya teman-teman, jangan sampai itu masih nyantol ya di alam pikiran, di alam rasa. Ini sangat berbahaya teman-teman ya, karena kalau ini masih nyantol ya, istilahnya masih melekat, justru Anda yang akan tergila-gila.
karena Anda kelebihan energi ini. Energi pengasihan ini yang harusnya Anda buang, ya, Anda buang ke target, akan mengendap ya di pikiran Anda. Anda yang akan gila sendiri, maksud saya, terbayang-bayang. Juga bisa gila, teman-teman, kalau terlalu over, ya. Maka dari itu, setelah Anda melakukan ritual, katakanlah ritualnya 7 hari, sudah setiap habis 1 hari selesai baca mantra semua, selesai, lupakan. Sampai 7 hari lupakan, sudah lupakan, biarkan alam yang bekerja, seolah-olah Anda tidak butuh, ya, sehingga energi Anda ini akan kosong nanti, netral. Nah, ini nanti akan diisi dengan energi target yang datang dengan cinta, seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Saya takut enggak bisa dipahami, teman-teman, ya. Ya, ini juga tergantung sih, ya, masalah pemahaman ini juga. Kalau kita sudah selaras satu frekuensi, ya, pasti teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Meskipun secara penyajian ya mungkin kurang bagus, secara video juga kurang bagus, materi juga bagus, tetapi energi yang saya sampaikan ini, ya, kalau teman-teman selaras dengan saya, pasti sampai, ya. Apa yang saya jelaskan di mulut saya, apa yang saya jelaskan di materi ini, ya, ini sedikit, teman-teman, ya. Tetapi energi yang saya sampaikan ini, kalau Anda sudah selaras, saya yakin teman-teman akan memahami lebih dari apa yang saya sampaikan dalam materi ini. Ya, jika Anda tidak dapat melepas, maka Anda akan tergila-gila sendiri. Jadi energi itu akan kelebihan energi. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.